Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kelas Jago Coding, belajar coding tanpa pusing. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan mengapa sih kita belajar coding? Ya kan? Pasti kita bertanya-tanya juga nih, kenapa sih kita harus belajar coding? Kemudian untuk apa begitu kan? Karena coding itu memang suatu yang sulit bagi yang belum tahu, ya, sulit bagi yang belum tahu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya belajar pemrograman, belajar coding itu adalah melatih logika dan kreativitas, ya kan? Nah, di sini tentu kalau Bapak Ibu belajar pemrograman mau tidak mau kita harus belajar mengenai logika pemrograman. Karena di pemrograman tidak ada istilahnya sesuatu yang ngambang, itu tidak ada. Sesuatu yang ambigu pun juga tidak ada. Di sana sangat jelas, kalau tidak benar ya salah, ya kan? Kalau dalam kehidupan kita biasa misalkan ada lampu lampu lalu lintas, ya, lampu lalu lintas biasanya kan ada merah, kuning, hijau. Kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, dan kuning biasanya pelan-pelan seperti itu. Nah, di dalam kehidupan Bapak Ibu, kalau lampu hijau biasanya ada yang nggak berhenti? Pasti ada juga, ya kan? Ada. Tetapi kalau yang merah seharusnya kan berhenti tuh, ya kan? Ada nggak yang tetap jalan aja? Ada. Berbeda dengan pemrograman, ya kan? Berbeda dengan pemrograman, di situ kalau sudah salah, kalau sudah error, maka program akan otomatis berhenti. Ya kan? Adanya ya salah benar seperti itu. Tidak ada toleransi, tidak ada istilahnya kita memaafkan, ya kan? Kalau pemrograman pasti, kalau nggak benar ya salah sudah. Oleh karenanya, di situ kita melatih logika kita. Tentu kreativitas juga akan sangat dibutuhkan. Karena bisa jadi dengan cara A, oh ternyata tidak bisa. Maka supaya sistem kita, supaya program kita tetap berjalan, maka kita harus menggunakan cara B dan seterusnya. Oleh karenanya, di dalam belajar kita pemrograman ini, coding, maka kita akan melatih dua hal. Yang pertama logika, dan yang kedua adalah kreativitas secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah kita akan menumbuhkan rasa pantang menyerah Bapak Ibu. Jadi di sini memang ada juga sih ya, tergantung menang yang mana. Kalau menang kemauannya untuk bisa coding, berarti dia secara otomatis dia memiliki sifat pantang menyerah. Nah, nanti kita akan lihat nih, kalau kita menemui error seperti apa. Apakah kita sudah begitu kan? Atau ini error nih, kenapa nih gitu kan? Nah, pantang menyerah ini harus ada pada diri kita, dan ini kita bisa asah di dalam kita belajar coding. Karena ada Bapak Ibu, termasuk kami ya, kalau misalkan menemukan sebuah kesalahan atau error begitu yang tidak kunjung tersolusikan, biasanya kami membutuhkan waktu sangat lama. Kadang 1 pekan, kadang 2 pekan, yang di situ terkadang kita harus break dulu Bapak Ibu. Kita tinggalkan dulu, kita tutup coding kita tutup programan kita, dan kita istirahat. Biasanya kita ada yang refreshing, ada yang biasanya melakukan hobinya apa, misalkan olahraga, mereka olahraga dan seterusnya sampai fresh, dan bahkan sampai nyaris dilupakan, gitu kan? Lupa bahwa kita ternyata masih ada trouble nih, gitu. Kita lupakan saja. Setelah 1 pekan atau bahkan 2 pekan kita buka kembali, ya kan? Oh, ternyata baru ketemu errornya di sini dan ini solusinya. Dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki jiwa pantang menyerah, ya kan? Kalau kita sudah sekali, wah error nih, 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ketemu, 1 pekan sudah nggak ketemu, sudah. Nah, berarti kan jiwa pantang menyerahnya perlu diasah kembali. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sini kita harus secara tidak langsung ya, kita akan dididik untuk melatih ketelitian kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya dari sekian baris kode yang kita buat, itu ada ribuan, bahkan tidak ada yang diperbolehkan salah sedikit pun ya. Kita kurang titik koma saja, maka semua program yang kita buat akan berantakan. Bahkan tidak akan berjalan Bapak Ibu, akan error. Ya kan, hanya titik koma saja. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu lebih fatalnya lagi, penamaan variabel salah, sudah semuanya akan kacau. Ya kan? Maka dari itu, di dalam belajar coding kita akan dilatih untuk lebih teliti. Nah, sekarang
kita mau belajar apa nih? Bahasa pemrograman kan banyak sekali tuh, ya kan? Ada Java, ada apalagi Kotlin, ada apa Flutter, ada PHP, ada MySQL, ya kan? Banyak sekali Bapak Ibu. Ada Python, ada Pascal, ya kan? Ada bahasa C, ya kan? Dan di situ banyak sekali. Lantas kita mau belajar apa ini, gitu kan? Dari sekian banyak bahasa pemrograman yang ada, Bapak Ibu, PHP dan MySQL nanti insya Allah akan kita pilihkan untuk kita pelajari bersama. Yang lebih tepat kita akan belajar PHP, ya kan? Adapun MySQL sebagai penunjang kebutuhan kita di dalam membuat sebuah sistem sederhana, yaitu CRUD, create, read, update, dan delete, ya kan? Nanti kita akan membuat aplikasi sederhananya di pertemuan 3 ya. Kalau nggak salah sudah kita buat kurikulumnya. Di pertemuan 3 kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data serta menampilkan, ya kan? Dan MySQL di sini berfungsi untuk mengolah data-data kita, atau lebih tepatnya adalah menyimpan data kita. Nah, di sini PHP itu sendiri apa sih gitu kan? Kita perlu tahu minimal ya ini aja ya, apa namanya, pengertian aja. Nanti untuk lebih detailnya tentang sejarah, tentang siapa yang membuat, kapan dibuat, perkembangan seperti apa, silahkan Bapak Ibu browsing ya. Karena itu apa ya, ya kalau untuk pengetahuan sih tidak masalah ya, karena nanti kalau praktek biasanya nggak digunakan ya. Siapa yang membuat sampai sekarang aja saya lupa namanya, karena namanya ya biasa kan ya, orang luar namanya kan ya bahasa Inggris, sedangkan kita tidak terbiasa, sehingga mengingatnya pun agak berat. Maka di sini kami cukup ini aja, pengertian PHP aja ya. PHP di sini P yang depan di sini sendiri adalah PHP. Jadi PHP itu nama bahasa. Adapun HP di tengah dan belakang adalah Hypertext Processor. PHP atau PHP Hypertext Processor di sini adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Ya, sebagai kata kunci PHP ini adalah server-side scripting. Jadi bahasa pemrograman yang dapat berjalan di sisi server Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengirim sebuah data, pernah ya, sering bahkan ada form, Bapak Ibu mengisi nama, alamat, email, nomor telepon, kemudian disubmit atau dikirim. Nah, ketika Bapak Ibu mengirim, mengeklik tombol kirim begitu, itu Bapak Ibu sedang melakukan permintaan ke server. Server menangkap permintaan itu, kemudian diterjemahkan atau dilakukan. Oh, ini apa sih? Oh, kirim. Oke. Server yang mengirim ke database, dikirim, kemudian sudah berhasil belum? Dipastikan oleh sisi server tadi. Oh, sudah berhasil tersimpan. Oke, setelah berhasil disimpan, kemudian diberikan tanggapan kepada kita, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan biasanya pesan berhasil dikirim, ya kan? Atau respon sudah dikirim. Ya, itu adalah proses interaksi daripada aplikasi yang kita akses. Nah, PHP itu bekerja di mana? Di server Bapak Ibu. PHP itu yang mikir, yang bekerja, ya kan? Kemudian yang melaporkan, itu adalah PHP. Oleh karenanya, nanti insya Allah kita akan belajar lebih jauh mengenai bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini sedangkan server Bapak Ibu itu ada banyak sekali juga, ya kan? Server yang Bapak Ibu browsing banyaklah nanti di Google ya, ada Lightspeed, ada Nging, termasuk Apache. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti Apache, karena memang kita sudah nggak asing lagi sejak di Jago Web ya, di workshop Jago Web, Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya SAMPP, dan ini banyak sekali digunakan meskipun di sana ada apa namanya, ada WAM, ya kan, dan lain sebagainya, tapi kita nanti akan menggunakan SAMPP supaya Bapak Ibu tidak kesulitan mengikuti, yang servernya bernama Apache. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu tahu dulu nih karakter daripada PHP itu sendiri. Karakter yang pertama yang mencerminkan bahwa itu adalah PHP tentu ekstensi file Bapak Ibu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita membuat sebuah file itu pasti memiliki ekstensi. Misalkan Bapak Ibu membuatnya menggunakan Notepad biasa, ekstensinya biasanya secara default itu adalah TXT atau text. Kemudian Bapak Ibu ketika membuat dokumen menggunakan Office Word, ekstensinya biasanya itu adalah .doc, ya kan, atau dokumen atau document. Nah, di situ ketika Bapak Ibu membuat menggunakan PowerPoint seperti yang kita tampilkan ini, biasanya adalah PPT atau PPTX, ya kan. Kemudian Bapak Ibu menggunakan Excel, membuat dokumen menggunakan Excel, biasanya ada XL
S kalau nggak salah, atau XLXS, ya kan? Di situ ekstensi-ekstensi dari file itu sendiri. Sedangkan PHP ekstensinya adalah .php. Kemudian bahasa PHP di situ ditulis dalam tag atau delimiter PHP, yaitu pemisah atau tanda, ya kan? Di sini tagnya adalah lebih kecil, kemudian tanda tanya PHP, ya kan? Kemudian diakhiri oleh tanda tanya lebih besar dari. Ini adalah ciri khas. Jadi semua baris kode yang terapit oleh dua tag tersebut itu disebut dengan bahasa PHP, ya kan? Nah, di sini PHP bisa digunakan bersamaan HTML seperti yang kita kita lakukan di workshop Jago Web ya. Di sana Bapak Ibu bisa menambahkan postingan, bisa ngeklik tombol. Nah, di situ PHP bisa digunakan bersamaan HTML. Nah, di sini apa saja sih yang perlu kita pelajari di PHP ini, atau kenapa sih kita milih PHP begitu kan? Karena tuh ada Java, ada Python, ya kan? Dan di sini Bapak Ibu ternyata PHP itu adalah relatif mudah bagi pemula, ya, relatif mudah bagi pemula. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sebagai posisi di sini pemula, ya insya Allah akan gampang mengikuti karena memang PHP ini sangat mudah dia mengerti. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya basic pemrograman nih, ya kan? Belajar PHP sangat menyenangkan sekali, ya kan? Karena memang PHP ini sangat mudah untuk pemula. Ini adalah sebuah contoh perbandingan ketika kita ingin menampilkan sebuah kata atau sebuah kalimat lah ya. Hello world, ya kan? Kalau di Java itu bayangkan Bapak Ibu, barisnya panjang sekali. Kita harus membuat kelas dulu, ya kan? Setelah kita membuat kelas, di dalamnya kita harus membuat sebuah fungsi. Lalu di dalam fungsi baru kita perintahkan untuk tampilkan kata atau kalimat hello world. Dan di situ ya lumayan panjang ya. Jika dibandingkan dengan PHP. Perhatikan Bapak Ibu, yang atas dengan yang bawah sangat berbeda jauh. Di PHP cukup echo selesai. Ya kan? Echo kemudian hello world selesai. Ya, sangat simpel kan? Oleh karenanya Bapak Ibu, PHP itu sangat mudah. Kemudian PHP di sini bisa berjalan, ya kan, secara bersamaan sekaligus, yaitu file-file HTML dan CSS. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan belajar ya, tidak sedikit mungkin akan banyak nanti insya Allah ya. Kita akan belajar minimal mengenal lah ya, mengenal, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa PHP ketika berjalan sendiri itu hasilnya juga kurang menarik, ya kan, nggak ada warnanya, hanya teks saja, ya kan. Kemudian ya besar kecilnya juga sama, nggak ada pengaturan besar kecilnya. Oleh karenanya nanti kita akan padukan dengan HTML dan CSS. HTML nanti yang menampilkan di layar, kemudian CSS nanti yang memberikan sisi desain, stylenya Bapak Ibu. Nanti warnanya, kemudian bentuknya, ukurannya, dan seterusnya nanti ada CSS. Nanti kita insya Allah akan belajar bersama. Kemudian kenapa sih kita belajar PHP tadi? Nah, di sini adalah open source Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir disuruh bayar, meskipun kita membangun aplikasi yang berbayar. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti bisa membuat semacam aplikasi kalkulator sederhana, ya kan, aplikasi buku misalkan, ya kan, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk dikenakan biaya karena memang PHP ini adalah bebas untuk digunakan siapapun dan untuk apapun. Nah, kemudian kenapa kita belajar PHP? Karena PHP didukung dengan komunitas yang sangat besar Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa follow Twitter maupun YouTube di situ. Termasuk Bapak Ibu bisa gabung juga di grup ini komunitas PHP Indonesia di Facebook ya. Dan kita sudah bergabung kalau nggak salah sejak 2016 kalau nggak salah ya di PHP Indonesia. Dan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tinggal di Jogja dan sekitarnya maupun Solo ya, di sini ada Joglo Raya. Joglo Raya ini Jogja dan Solo Raya. Ya, di sini kita juga gabung di situ. Teman-temannya asik-asik ya di situ. Bahkan sempat tahun 2016-17 kalau nggak salah awal begitu. Kita sering banget meet up Bapak Ibu, kumpul kemudian ngobrolin tentang dunia pemrograman, lalu kita sharing di situ. Nah, Bapak Ibu bisa join ya, bisa gabung, nanti Bapak Ibu bisa share tanya-tanya di situ. Ya, nggak perlu minder, nggak perlu khawatir. Di sana orangnya suka berbagi semuanya. Ya, ada Mas Peter, ada kemudian Mbah Suro, ya di situ Mbah Suro Demit namanya, saya kurang tahu juga kalau di situ kenalannya Mbah Suro Demit seperti itu.
Kemudian ada Om Ruli dan seterusnya, banyak sekali ya. Beliau adalah pakar-pakarnya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa sharing di situ, tanya-tanya ya. Gabung aja nggak masalah. Selain itu Bapak Ibu, kenapa kita belajar PHP? Di situ PHP didukung dengan dokumentasi yang sangat lengkap Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu bisa mengakses di php.net. Di situ ada cara menginstalnya, ada sintak-sintak dasarnya, kemudian pengenalan-pengenalan variabel, konstansa, tipe data, kemudian ekspresi, operator, ya kan, banyak sekali ya. Di situ dokumentasinya sangat lengkap, dan di sini Bapak Ibu, ketika sudah disediakan dokumentasi, maka kita tidak perlu ribet untuk menghafal baris kode. Ya, kita cukup mengetahui, memahami logikanya saja, alurnya saja. Maka untuk sintak-sintaknya, untuk fungsi-fungsinya, nanti kita bisa jiplak dari sini. Kita bisa ngambil contoh. Kita memerlukan fungsi untuk membuat huruf kecil jadi besar otomatis misalkan. Ya kita tinggal buka aja php.net documentation. Ya kan? Kita cari aja di situ. Misalkan string misalkan. Ya pengelolaan string kan, keywordnya string begitu. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan semuanya, tinggal di copy. Ya kan? Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk menghafal. Kenapa kita belajar PHP? Website ya yang ada di dunia saat ini 79% dibangun menggunakan bahasa PHP. Yang di sini kita ambil surveinya dari wetritech.com ya, yang kita ambil untuk melakukan survei WordPress kemarin waktu di Jago Web, bahwa WordPress menduduki peringkat pertama, ya kan? Dan di sini PHP menduduki peringkat ya atas lah ya, 79%. Nah, di sini ada dua syarat Bapak Ibu ketika kita akan belajar PHP atau bahasa pemrograman. Yang pertama, kita harus menyiapkan text editor. Ya, text editor ini boleh menggunakan apa saja. Ya, kemarin kita sudah sediakan Notepad++, karena memang itu yang simple begitu ya. Installnya juga nggak ribet, nggak ada syarat apapun, berbeda dengan SAMPP. Bapak Ibu sudah mengetahui ya kendala-kendala yang dialami teman-teman waktu di workshop Jago Web di sana. Nah, di sana kita mengalami banyak sekali error, bahkan ada teman-teman yang tidak berhasil sampai di pertemuan akhir. Ya, di situ mungkin karena laptopnya, karena komputernya, atau mungkin karena versi Windows-nya yang di situ tidak support. Nah, di sini kita ambilkan Notepad++ memang yang tidak perlu pihak ketiga, sudah bisa jalan. Meskipun Bapak Ibu bisa menggunakan Atom, menggunakan PHP Designer, kemudian menggunakan Sublime, Visual Studio Code, dan seterusnya. Tetapi silahkan Bapak Ibu gunakan saja, pilih yang nyaman, yang mana. Ya, boleh menggunakan Notepad++, menggunakan Visual Studio, bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan Sublime, dan insya Allah nanti kami juga akan menggunakan Sublime. Meskipun nanti akan kami kenalkan penggunaan daripada Notepad++. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan ikuti saja. Kenapa? Terus ada pertanyaan begini. Kenapa kok tidak diajarkan menggunakan Visual Studio Code ataupun Sublime begitu kan? Karena di Visual Studio Code ataupun Sublime kita harus menggunakan, kalau di Visual Studio atau VS Code gitu ya nyebutnya, VS Code itu kita memerlukan ekstensi Bapak Ibu. Kita harus menginstal ekstensi dulu ya kan. Kemudian kalau di Sublime itu ada package-nya juga, ada package control ya kan. Kemudian nanti kita menginstal package masing-masing, panjang nanti ya kan. Daripada memberatkan, maka kami kasih di sini Notepad++ untuk belajar PHP dasar. Nanti ketika Bapak Ibu sudah nyaman, sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa pemrograman PHP, maka Bapak Ibu bisa mengupgrade ya, mencoba text editor yang lain. Bisa coba Sublime seperti kami, kemudian VS Code kalau nggak salah di buku Ana ya, di situ menggunakan VS Code. Meskipun kami sudah mencoba semuanya, mulai dari tadi ya Notepad++, kemudian Atom, PHP Designer, kemudian VS Code, sehingga dari sekian banyak text editor yang kami gunakan, akhirnya kami memilih untuk di Sublime Text ya, meskipun di sana ada yang berbayar dan yang gratis, kita gunakan yang gratis saja ya. Kemudian kita menggunakan SAMPP ya. SAMPP sudah, karena di sini kenapa kita gunakan SAMPP, kenapa tidak WAM ataupun server yang lain? Karena Bapak Ibu saya yakin yang kemarin ikut workshop Jago Web di situ sudah menginstal SAMPP kan, maka kita gunakan yang itu saja sehingga Bapak Ibu tidak perlu menginstalnya lagi. Ya, dan Bapak Ibu sudah tidak asing lagi cara membuat database, ya kan? Nah, kita insya Allah akan menggunakan dua bahan ini untuk belajar membuat
sistem sederhana menggunakan PHP. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami di jam pendampingan. Insya Allah akan kami bantu untuk menjawab. Dan apabila kami belum tahu, tentu kami akan nanti cari-cari tahu, ya. Dan kemudian akan kami sampaikan keywordnya. Karena biasanya tidak semua bahasa programming kita hafal, dan tentu seperti kami ketika ada error biasanya kami ambil keyword kemudian kita cari di Google. Biasanya seperti itu. Atau di komunitas-komunitas PHP. Seperti itu. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu, dan insya Allah sebagai pengawalan, sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan insya Allah setelah ini kita akan mulai masuk ke materi. Kami ucapkan terima kasih. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.